Hai semua, Shalom. Selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaah. Apa kabar Anda semua? Doa dan harapan saya agar semua Anda tetap berada dalam keadaan yang baik, tetap dalam perlindungan Tuhan, dan terutama sekali dijauhkan daripada wabah COVID-19. Sejujurnya saya sebagai gembala sidang Anda sangat merindui persekutuan kita bersama, sama seperti sebelum ini. Dan saya pasti Anda juga semua merindukan hal yang sama, merindukan persekutuan yang kita telah laksanakan sama seperti sebelum ini. Sidang jemaat sekalian, kita juga bersyukur kepada Tuhan karena kita mulai pada hari ini kita juga boleh beribadah secara online di laman sosial kita sendiri. Dan saya juga mau mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di dalam laman sosial ini kepada semua jemaah, dan saya juga mau mengalu-alukan kedatangan kepada semua jemaah yang di luar daripada Labuan. Selamat beribadah, selamat bergabung bersama dengan kami, dan Tuhan Yesus memberkati Anda dimanapun Anda berada saat ini. Saudara-saudari, marilah kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Anda semua untuk berdoa secara pribadi, doa senyap secara pribadi. Persiapkanlah hati untuk menyembah Tuhan kita di dalam roh dan kebenaran. Ya, saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kuasa Tuhan tak terbatas, roh Tuhan tak terbatas. Dia ada bersama Anda semua, Dia ada bersama kita semua, dimanapun kita beribadah pada pagi hari ini. Marilah kita persiapkan hati kita, dan setelah itu saya akan membawa Anda semua dalam votum. Mari kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami melaksanakan kebaktian pada pagi hari ini menerusi online. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur pada hari ini karena kita dapat dilayani oleh pelajar KML, dan mereka akan membawa kita dalam puji-pujian. Ya, marilah bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita di rumah masing-masing. Shalom semua jemaat, mari kita terus diberkati dengan Tuhan. Mari kita membawa lagu kita yang pertama pada hari ini, yaitu Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, dan Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpuji
kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Untuk beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sidang jemaat sekalian, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa pengampunan. Saya pimpin Anda semua dalam doa. Bapa di sorga, apabila kami melihat takhta-Mu yang kudus, apabila kami dibawa oleh Roh Kudus untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kami semakin menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa. Tetapi apabila kami melihat salib Tuhan, kami merasa bahwa kamilah orang yang dibenarkan, orang yang dikasihi, orang yang disayangi oleh Tuhan. Sebab itulah Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu ya Tuhan, mengakui dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Baik dosa yang kami ingat, juga yang kami tidak ingat, yang menyakiti hati Tuhan, yang mendukakan Roh Kudus. Ampunilah kami ya Tuhan, dan sucikanlah hidup kami, dan perbaharuilah hidup kami ya Tuhan, supaya untuk kehidupan yang seterusnya, biarlah kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus, melakukan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang Engkau berikan kepada kami di atas kayu salib. Ajarilah kami untuk mengampuni orang lain dan mengasihi sesama kami, dan terlebih khusus ya Tuhan adalah mengasihi Tuhan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa pengampunan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat sekalian, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di dalam surat Ibrani bab yang ke-6 ayat yang ke-9 hingga 20. Ibrani bab yang ke-6 ayat 9 hingga 20 dibuat tajuk berpegang teguh pada pengharapan. Ayat 9, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin
supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Sidang jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama melafazkan pengakuan iman kita bersama-sama, dimulai dengan aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita masuk dalam ruangan khotbah, mari kita menyanyikan lagu kita, yaitu Tuhan Tak Pernah Janji. Janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus
yang setia dan percaya. Sekali lagi mari kita menyanyikan lagu ini. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Halo, shalom kepada semua jemaah. Selamat pagi dan selamat beribadah kepada Anda semua di rumah masing-masing. Apa kabar Anda semua? Doa saya agar semua Anda tetap berada dalam keadaan yang baik dan tetap dalam perlindungan Tuhan, dan terutama sekali dijauhkan daripada wabak COVID-19. Saudara-saudari, saya mau mengajak Anda semua untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur bukan kerana kita menghadapi COVID-19 hari ini, tetapi kita bersyukur sungguh pun kita menghadapi COVID-19, tapi kita tetap merasakan kehadiran Allah dalam pergumulan kita. Ini berarti bahwa Allah tetap menyertai kita dan tak pernah meninggalkan kita dalam kita menghadapi situasi yang sukar pada hari ini, khususnya ketika kita menghadapi COVID-19. Kita juga bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan kepada kita sampai hari ini. Kita ada sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Ya, kita bersyukur karena Tuhan mewujudkan dunia ini. Kita bersyukur untuk kewujudan kita. Kita bersyukur untuk kewujudan keluarga kita, ya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, ya, untuk perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa, ya, di mana Dia telah mati dan bangkit untuk kita dan memberikan pengharapan, memberikan hari esok yang penuh harapan dan penuh kepastian di dalam Dia. Sebab itulah saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan dalam situasi ataupun keadaan yang tidak baik pada hari ini. Karena kita tahu bahwa di dalam Allah tetap baik. Ya, di dalam Allah tetap baik dan semua baik. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak semua Anda di rumah masing-masing untuk berdoa, mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Sungguh pun kami berada dalam situasi yang sangat sukar.
tapi kami tetap dapat berita pengharapan, kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Kami bersyukur Tuhan, dalam waktu yang sulit ini kami boleh mendengar berita dari surga yang memberi kekuatan, yang memberi kesegaran, yang memberikan pengharapan kepada setiap kami. Oh Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, khususnya ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit pada hari ini. Biarlah pada waktu pandemi COVID ini, biarlah iman kami juga boleh bertumbuh, sehingga kami kuat di tengah-tengah pergumulan. Bukan saja kami boleh bertahan dalam cabaran hidup ini, tapi yang lebih penting ialah kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami makin lebih mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ini dapat kami guna pakai untuk pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami, sebab sesungguhnya kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini adalah Ibrani bab yang ke-6 ayat 9 sampai ayat 20. Saya tidak membaca ulang keseluruhan prekop ini. Saya hanya membaca satu ayat, yaitu ayat yang ke-19. Saya baca untuk saudara dan saudari semua. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara-saudari yang sekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang saya ingin kongsikan kepada kita pada pagi hari ini, pada minggu ini, ialah sau yang kuat dan aman. Saudara-saudari, tahukah saudara-saudari bahwa sau atau jangkar merupakan peralatan kapal yang sangat penting untuk keselamatan kapal dan anak kapal, karena keselamatan mereka bergantung pada kekuatan pegangan sau atau jangkar untuk menahan kapal dan mengawal kapal dalam beberapa keadaan, sekurang-kurangnya 4 keadaan. Yang pertama, ketika kapal mengalami kerusakan injin, sau mengawal kapal daripada hanyut ke kawasan yang berbahaya. Yang kedua, mengawal pergerakan kapal dalam keadaan cuaca buruk, seperti dalam keadaan arus deras ataupun ombak yang kuat dan besar, ya. Dan yang ketiga adalah menukar hala pandu kapal pada arah yang berlainan dalam terusan sempit. Dan yang keempat adalah membantu kapal menghampiri dermaga dalam keadaan angin dan arus yang ekstrim. Saudara-saudari, untuk kita memahami firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini, saya mau mengajak Anda untuk memahami konteks ataupun latar belakang daripada surat Ibrani ini, agar pada waktu kita memahami surat Ibrani ini, ya, latar belakang surat Ibrani ini akan menolong kita untuk memahami, untuk menerapkan, ya, firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, di dalam situasi kita pada hari ini, pada zaman ini. Khususnya ketika kita menghadapi COVID-19 yang begitu mencabar dalam kehidupan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, perlu kita pahami bahwa latar belakang kitab Ibrani menyatakan kepada kita bahwa beberapa di antara mereka, ya,
beberapa di antara mereka jemaah, ya, adalah orang Kristen yang sebelumnya mereka itu adalah menganut agama Yahudi, ya. Jadi beberapa di antara mereka itu mulai menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan Yesus Kristus dan kembali kepada kepercayaan mereka sebelumnya karena mereka dianiaya sehingga mereka berputus asa. Mereka dianiaya oleh karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga penganiayaan, penderitaan yang mereka alami itu membuatkan mereka tidak tahan dan berputus asa. Saudara-saudari, sebab itulah surat Ibrani ini dituliskan kepada orang-orang Ibrani untuk menguatkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Dalam kata yang lain, surat Ibrani ini merupakan satu dorongan dan supaya meneguhkan kembali kepercayaan mereka terhadap Kristus yang mereka telah imani itu. Ya. Dalam kata yang lain, saudara, bahwa mereka telah mengalami badai dalam hidup mereka yang paling menyakitkan, yang melukakan, yang membuat mereka menderita, sehingga membuat mereka lemah, berputus asa karena menghadapi penderitaan, kesusahan hidup. Dan oleh karena itu, beberapa di antara mereka kehilangan pengharapan. Sehingga kalau kita melihat kitab Ibrani dengan lebih teliti lagi, mereka juga hampir-hampir murtad karena menghadapi penderitaan dan kesusahan yang sangat-sangat sukar dalam hidup mereka. Bukan pengharapan yang hilang, tetapi mereka terombang-ambing oleh karena masalah hidup sehingga mereka kehilangan harapan. Seperti yang saya katakan, saudara, bukan pengharapan telah hilang, karena pengharapan itu mereka sudah terima. Pengharapan itu adalah Yesus Kristus. Jadi jelas ketika mereka menghadapi kesulitan hidup, bukan pengharapan yang hilang, tapi oleh karena mereka mengalami pergumulan hidup, mereka mengalami masalah hidup, itulah yang membuat mereka kehilangan harapan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab itu firman Tuhan datang kepada mereka, khususnya ayat 19, ya, mau memberi dorongan, ya, mau menjelaskan kepada mereka tentang Yesus yang mereka imani itu. Ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara-saudari, dalam petikan ini sangat dalam dan menarik, di mana Yesus dinyatakan dalam ayat ini bahwa Yesus adalah sau yang kuat dan aman yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sau yang kita faham sebelum ini adalah sau kapal. Sau kapal hanya dilabuhkan sampai ke dasar lautan. Tetapi sau ataupun jangkar di dalam Kristus dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ini sangat menarik dan telah memberi kekuatan kepada jemaat orang Ibrani untuk tetap di dalam Kristus, sungguh pun berada dalam krisis, berada dalam penderitaan, berada dalam kesulitan yang sangat bahaya sekali.
Apakah yang dimaksudkan dengan dilabuhkan sampai ke belakang tabir? Saudara-saudari, dalam perjanjian lama, tabir yang dimaksudkan adalah tabir bait suci. Namun dalam perjanjian baru, tabir bait suci ini terbelah dua oleh karena kematian Yesus Kristus. Tabir yang disebut sama ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru merujuk kepada penebusan dosa. Kita tahu dalam perjanjian lama, korban binatang atau hewan dipersembahkan berulang-ulang untuk keampunan dosa. Tetapi itu tak pernah berakhir, diulang dan diulang. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus Kristuslah anak domba Allah yang dikorbankan sebagai menebus dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Jadi kita melihat perbedaan di sini, saudara-saudara, ya. Kita melihat perbedaan di sini, di mana sebelum ini perjanjian lama untuk pengampunan dosa itu diperlukan korban binatang hewan, tetapi dilaksanakan secara berulang-ulang. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus Kristus, ya, anak domba Allah, dikorbankan, ya, untuk menyelesaikan dosa, untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan maut, sekali untuk selama-lamanya. Inilah yang dimaksudkan dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, apabila Ibrani 6 ayat 19 menyebut bahwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, ini menyatakan dan memberi pesan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sebagai imam besar agung mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ini yang saya katakan amazing grace. Ini yang saya katakan anugerah yang terindah, ya. Inilah jaminan hidup yang mulia. Inilah sau yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, sehingga menyelesaikan dosa kita, sehingga mengalahkan maut. Dan inilah pengharapan yang kuat itu. Inilah pengharapan yang pasti itu. Sungguh-sungguh ada harapan di dalam Yesus Kristus, karena telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sebelum ini kita mati di dalam dosa, dibawa maut, dibawa murka Allah, dan di akhir daripada hidup karena dosa ialah kebinasaan. Upah dosa ialah maut. Tetapi sekarang, saudara-saudara, oleh karena Yesus Kristus yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, maka kita hidup di bawah anugerah, di bawah kasih karunia Allah. Dan daripada kasih karunia Allah, maka kita akan hidup selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, kita mengucap syukur untuk perbuatan Allah, kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita yang berdosa ini. Saudara-saudari, hari ini kita sedang berhadapan dengan satu badai yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Sebab belum pernah ada pengalaman kita menghadapi seperti ini. Kita menghadapi satu badai yang luar biasa, yaitu pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini. Dan badai ini sedang menghantam, sedang menyerang, menggoncangkan, menghanyutkan, menenggelamkan kehidupan kita. Dan jika kita tidak memiliki sau yang kuat, maka kehidupan kita pun rosak, dan kita pun tenggelam dan hanyut oleh
badai, arus, ombak yang sangat deras ini. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang saya coba sampaikan di sini adalah di mana ketika kita menghadapi COVID-19 hari ini, saya melihat ada dua perkara yang boleh memberi kesan di dalam hidup kita. Yang pertama, badai COVID-19. Yang kedua ialah sau di dalam Kristus yang merupakan pengharapan kita. Yang pertama, badai pandemik COVID-19. Ya, jikalau ini yang yang menyerang kehidupan kita dan kita tidak punya sau yang kuat, maka oleh karena pandemi COVID, kita akan hilang harapan. Kita akan berada dalam ketakutan. Kita berada dalam kekhawatiran dan menghanyutkan kita, menenggelamkan kita, membuat kita bingung, tidak aman, tidak tentram. Jiwa kita kacau, dan seterusnya. Kita boleh melakukan perkara yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Yang kedua adalah sau pengharapan. Bila kita memiliki sau daripada Yesus Kristus yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir itu, inilah yang memegang hidup kita. Inilah yang memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi COVID-19 ini. Ini memberi keamanan dan ketenangan kepada kita. Ini memberi kepastian dan jaminan hari esok. Dan di dalam pengharapan ini, maka terbenalah perhubungan yang lebih akrab dengan Allah. Terbena mezbah Tuhan dalam keluarga. Lihatlah hari ini, kita beribadah di rumah masing-masing. Jadi kalau kita ada pengharapan ketika kita menghadapi COVID-19 ini, maka yang terbena dalam keluarga kita adalah mezbah Tuhan. Dan melalui sau ini juga terbena perhubungan dengan sesama manusia dengan lebih akrab. Kita lebih bersatu. Kita lebih saling memperhatikan apabila kita memiliki sau yang daripada Kristus. Saudara-saudari, akhirnya sebesar apapun badai dan sederas bagaimanapun angin, arus, ombak yang memukul, menghempap, menghimpit, menyerang, menenggelamkan dan menghanyutkan kehidupan kita, jangan lupa, semua yang kita hadapi itu tidak punya kuasa untuk membinasakan hidup kita. Tidak punya kuasa untuk mengalahkan kita. Karena Yesus sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ia adalah jangkar kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Sekiranya saudara-saudari belum memiliki sau ini, pengharapan ini, ya, berdoalah kepada Tuhan, ya, untuk meminta sau ini supaya ada di dalam kehidupan kita, kehidupan Anda, supaya dalam kita menghadapi apapun badai, khususnya ketika kita menghadapi COVID-19 ini, kita tetap kuat, kita tetap teguh di dalam Tuhan sendiri. Karena Yesus adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Tuhan memberkati kita, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami boleh mendengar berita dari surga, khususnya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami mengerti, ya Tuhan, Engkau adalah sau yang telah dilabuhkan sampai ke belakang kami. Ini menyatakan kepada kami, sedangkan maut
kasih kepada pendeta untuk khotbah yang begitu memberkati kehidupan kita pada hari ini. Mari kita meresponi khotbah itu dengan menyampaikan lagi satu pujian, yaitu satu-satunya yang kuandalkan. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kau andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita angkat lagi satu kali pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan,
Jemaat sekalian, di akhir daripada ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita masuk dalam doa syukur, kemudian kita melafazkan doa Bapa kami bersama-sama, kemudian menerima berkat daripada Allah. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya ya Tuhan, dalam musim pandemi COVID ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk terus mengasihi-Mu dan terus mengasihi sesama kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah firman Tuhan itu memberi kekuatan, memberi pengharapan, dan memberi kesegaran kepada kami untuk melewati hari-hari yang seterusnya. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkatinya, menggunakan persembahan itu untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan di akhir daripada ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau melafazkan doa Bapa kami, doa yang sempurna yang Tuhan Yesus sudah ajar kepada murid-murid-Mu dan kepada kami juga demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, terimalah berkat daripada Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Anda semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Saat teduh, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati jiwaku, sembah Dia yang kudus. Hari baru terangmu bersinar, saatnya naikkan pujian yang kan berlalu dan yang harus ku hadapi. Biarlah tetap ku puji nama-Mu. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati jiwaku, sembah Dia yang kudus. Penuh kasih dan Kau panjang sabar,
Kau mulia, namamu besar, semua kebaikanmu kan ku nyanyikan. Ribuan alasan untuk memujimu. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati, jiwaku, sembah Dia yang kudus. Saat lemah, hilang kekuatanku, tiba saat akhir hidupku, tetap jiwaku memuji namamu. Ribuan tahun bahkan selamanya. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati, jiwaku, sembah Dia yang kudus. Mari puji Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus. Dengan segenap hati, jiwaku, sembah Dia yang